Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Suara bising dan bau menyengat keluar dari pipa gas milik Pertamina yang bocor di Prabu Muli. Seorang aparatur sipil negara dilaporkan ke polisi oleh sang istri usai digerebek bersama perempuan lain di tempat kos. Alami remblong saat kondisi jalan tengah macet, sebuah truk menghantam pohon. Sebuah rumah panggung yang berada di kawasan seberang Ulu 1 Palembang ludes terbakar. Api dengan cepat melahap rumah yang terbuat dari bangunan semi permanen tersebut. Diduga korsleting listrik menjadi pemicu kebakaran. Rumah kebakaran saat beribadah sholat. Itulah yang terjadi di balik kepulan asap tebal ini. Api menghanguskan sebuah rumah panggung yang berada di Jalan Fakih Usman, lorong Sungai Gerong, seberang Ulu 1, Palembang pada Senin siang. Kencangnya angin membuat api dengan cepat melahap rumah yang terbuat dari bangunan semi permanen itu. Warga pun sempat dibuat panik, khawatir api akan menjalar ke rumah mereka. Pada saat kejadian, pemilik rumah tengah menunaikan sholat duha di lantai bawah rumah. Korban baru mengetahui rumahnya terbakar setelah teriakan api dari warga sekitar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di salah satu kamar yang berada di lantai 2. Lagi sholat, Pak pernah ngetek, tuh baunya lampu. Nah, aku nih nengok gas kalau gas ya, dan lagi mati kan masak, langsung kan kalau tinggal makan terus sholat makan. Ada tahunya ibu nyari dari luar, mati ya, lari langsung. Langsung keluar aku, nengok api, besarnya. Itu asal api kita tahu dari mana tadi, Bu? Dari pucuk itu nampak, dari yang ramah. Ada terdengar ledakan tak, Bu? Ledakan. Ledak, pecah punya ada batu ngapain itu saya. Jam berapa kejadian tadi, Bu? 11. Juga telah terjadi kebakaran di Lorong Duren 1 wilayah seberang Ulu 1 Palembang, di mana satu unit rumah terbakar. Rumah tersebut itu rumah panggung. Peristiwa terbakaran yang terjadi ketika tuan rumah sedang melaksanakan sholat duha ya, di bawah lantai bawah. Namun ketika tuan rumah melakukan sholat duha, tetangga kiri kanan berteriak api. Baru korban melihat ke atas yang telah terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas damkar Kota Palembang berjibaku selama hampir 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Alami remblong saat kondisi jalan tengah macet. Sebuah truk menghantam pohon yang berada di pembatas jalan di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Beruntung tak ada korban dalam peristiwa ini. Truk tersangkut di atas pembatas tengah jalan usai menabrak sebuah pohon di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Kecelakaan ini terjadi usai truk diduga mengalami remblong hingga hilang kendali. Tak mau ambil resiko, sang sopir mengambil jalur pembatas untuk menghindari kecelakaan beruntun dengan kendaraan lain. Menurut saksi mata, saat insiden terjadi, kondisi jalan tengah padat merayap. Akibat adanya sejumlah kendaraan pengangkut alat berat yang terparkir di bahu jalan, sehingga membuat kondisi jalanan macet. Tidak ada korban luka dalam insiden ini. Beruntung tidak ada kendaraan lain yang ikut terlibat kecelakaan. Langsung banting setir ke kanan. Oh, tapi sudah nganar dari sana apa mana? Dia dari sana, dia dari lampu merah. Sopirnya cak mana? Supirnya tidak apa-apa, cuman mobilnya jangan buset, cuman lain sedikit. Itu kondisinya macet. Ya, kondisi macet karena ada mobil besar itu kan, mobil besar yang nak masuk ke BT ini. Lagi parkir ya? Ya, lagi parkir. Kena mobil lain enggak nomornya? Tidak ada. Setelah menabrak pohon, sang sopir dibantu warga langsung mengevakuasi kendaraan yang masih bisa berjalan. Sementara pohon yang roboh dibiarkan berada di tengah jalan. Pengendara mobil angkutan berukuran besar diharapkan dapat memastikan kelayakan kendaraan yang dikendarai.
agar tidak mengalami hal serupa dan merugikan orang lain. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Demi membantu kehidupan masyarakat kurang mampu, Polda Sumatera Selatan melakukan bedah rumah pada rumah tak layak huni. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Hari Bayangkara ke-79 tahun. Rumah yang berada di Kelurahan Mariana, Kampung Sambirejo, Kecamatan Banyuasin ini dihancurkan. Penghancuran rumah bukan karena pelanggaran pembangunan. Justru hal ini membuat pemilik rumah bahagia. Inilah program bedah rumah yang dilakukan Polda Sumatera Selatan. Rumah berukuran 4x6 yang dihuni oleh Abdul Rohman bersama ketiga anaknya, rencananya akan dibangun dalam kurun waktu 25 hari ke depan. Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Direktur Samapta Polda Sumatera Selatan. Kegiatan bedah rumah ini sengaja menyasar wilayah terpencil agar dapat dirasakan oleh masyarakat kurang mampu yang sulit dijangkau. Kegiatan ini merupakan program Kapolda Sumatera Selatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-79. Kami sengaja memilih daerah Mariana di sini karena mayoritas masyarakat sini adalah pekerja buruh. Harapannya apa Pak nanti setelah rumah ini dibangun Pak? Harapan saya kasih pada Pak Rahmat sendiri dan mendapatkan rumah dari bedah ini dan kehidupan beliau di sini. Juga sama anak-anak Pak, sama anak-anak. Cuma bertiga ya. Sebelumnya memang tidak layak huni Pak? Iya Pak, kemarin tempat pondok biasa. Pemilik rumah mengaku senang rumah yang ia huni selama ini dapat dibangun untuk lebih layak. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi penyemangat untuk menata masa depan warga. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Anggota Polsek Mariana. Akibat serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, sebelum gencatan senjata berlaku, sejumlah penerbangan jemaah haji ke tanah air sempat ditunda. Jemaah yang penerbangannya ditunda diinapkan di hotel di Jeddah. Eskalasi serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata juga berdampak pada pulangan para jemaah haji Indonesia. Sedikitnya 760 jemaah dari dua kloter, yakni kloter 43 dan 44 embarkasi Surabaya, terpaksa tertahan di Arab Saudi akibat penutupan sementara wilayah udara Qatar. Padahal mereka sudah sempat berada di Bandara King Abdul Aziz sejak Senin malam dan harusnya terbang pada Selasa dini hari. Ada beberapa penerbangan yang sempat ditunda atau di-cancel, dibatalkan. Dan alhamdulillah jamaahnya sekarang sudah ditempatkan di hotel-hotel di Jeddah. Untuk penerbangan selanjutnya insya Allah masih bisa berlanjut karena maskapai yang kita gunakan banyak yang menggunakan jalur melalui Oman dan itu masih aman. Para jemaah haji pun mengapresiasi langkah panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi yang menginapkan mereka sementara di hotel di Jeddah. Meski sempat ditunda, penerbangan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah kembali normal pada Selasa pagi. Saat ini masih ada sekitar 100.000 lebih jemaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi dan akan dipulangkan ke tanah air secara bertahap melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Nabila Biasya melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.